Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi di sini bersama saya Cici Yulia. Dalam kegiatan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video materi terkait dengan psikoterapi Islam. Pasti anak-anak semuanya atau orang-orang dalam dunia konseling pasti sudah tahu apa itu psikoterapi Islam. Salah satu bentuk praktek psikoterapi yang kita lakukan dengan cara metode Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara treatment psikoterapi Islam, yang mana yaitu kita akan membahas tentang prosedur dan manajemen psikoterapi di dalam bimbingan konseling. Baik, tanpa berpanjang-panjang saya akan menyampaikan video saya terkait dengan materi yang akan saya pelajari, yang akan saya berikan ilmu kepada semuanya, tidak hanya untuk anak BKU Hamka tapi untuk semua yang menonton video saya ini, yaitu manajemen dan prosedur terapi Islam dalam bimbingan konseling secara Islami. Bagaimana itu? Seperti biasa, ayo kita lihat videonya. Ini dia videonya, silakan ditonton. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen dan prosedur psikoterapi Islam di dalam bimbingan konseling, yang mana mata kuliah ini salah satu mata kuliah praktek yang ada di program studi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam materi ini kita akan membahas berbagai aspek-aspek tentang manajemen dan prosedur psikoterapi Islam itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas manajemen dan prosedurnya, lebih baik kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari manajemen dan prosedur psikoterapi Islam dalam bimbingan dan konseling. Baik, di sini kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari manajemen. Dalam sudut pandang Islam, manajemen itu merupakan bahasa yang berasal dari kata at-tadbir, yang artinya mengatur. Nah, kalau diistilahkan dalam fi'il madi isimnya, yaitu berasal dari bahasa dabara yudabbiru at-tadbir, mengatur, yang mana ini terdapat di dalam beberapa Al-Qur'an, yang salah satunya saya kutip di sini itu berasal dari firman Allah surat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fil yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Yang artinya di sini dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dan dalam satu hari, yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, jadi di sini Al-Quran juga menentukan bahwasanya kita itu sebagai umat muslim itu sudah mendapatkan petunjuk dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, mengatur di sini sudah jelas artinya adalah semua urusan-urusan atau segala sesuatu hal itu sudah terdapat aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berunjuk lagi kepada pengertian psikoterapi Islamnya. Nah, secara harfiah psikoterapi itu merupakan penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa. Nah, maksudnya adalah cara penyembuhan yang digunakan berdasarkan metodologi psikologis. Ini saya kutip dari Yahya tahun 1994. Nah, kemudian menurut Hamdani Bakran dalam bukunya mengungkapkan bahwa pengertian psikoterapi Islam itu merupakan suatu proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empiriknya adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, atau ahli waris para nabinya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Hamdani menjelaskan bahwasanya psikoterapi Islam itu merupakan proses pengobatan atau penyembuhan secara metode dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Ansori sendiri mengatakan psikoterapi Islam itu adalah upaya penyembuhan jiwa
atau nafsnya manusia secara rohaniah yang didasarkan pada tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode analisis esensial empiris serta makrifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Nah, di sini nampak jelas ya bahwasanya menurut para ahli tadi, psikoterapi Islam itu adalah sebuah penyembuhan, sebuah pengobatan, sebuah upaya seseorang untuk menyembuhkan jiwa manusia secara rohaniah yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, namun di sini pengertian psikoterapi Islam itu kita tidak merujuk kepada pengobatan, tetapi kita lebih kepada perawatan. Perawatan di sini artinya lebih kepada bagaimana kita itu bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan jiwa-jiwa dari klien kita yang sedang bermasalah. Nah, itu pengertian psikoterapi Islam. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya psikoterapi Islam itu merupakan hal yang penting yang kita pelajari di dalam bimbingan dan konseling. Ini adalah dalil tentang psikoterapi Islam, yang mana bisa kita lihat di sini ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, kata-kata psikoterapi di sini atau yang merujuk kepada psikoterapi itu sendiri adalah yang berarti syifa'u atau syifaan. Yang mana syifaan ini artinya adalah penawar, atau ada beberapa ahli yang mengatakan syifa ini artinya adalah pengobat atau pengobatan, perawatan. Nah, dalam psikoterapi ini sangat jelas sekali bahwasanya salah satu yang menjadi psikoterapi itu adalah Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim sendiri, Al-Quran itu hanya sebagai menambah kerugian saja. Muhammad Abdu Al-Aziz Al-Khalidi membagi obat syifa dalam dua kategori atau dua bagian. Yang satu yaitu obat al-hissi, yang kedua asyifaan manawi. Al-hissi ini berarti terapi yang dapat menyembuhkan penyakit fisik seperti terapi dengan air, madu, buah-buahan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya buah-buahan dalam Al-Quran itu seperti yatin, kurma, anggur, misalnya itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi terapi ini menyembuhkan berbagai macam penyakit fisik. Sedangkan yang kedua yaitu terapi manawi, yaitu terapi yang dapat menyembuhkan penyakit ruh dan kalbu manusia seperti doa-doa dalam kandungan Al-Quran, atau misalnya terapi-terapi zikir atau terapi-terapi sholat yang tentunya sudah ada manajemen-manajemen yang diberikan atau dipraktekkan oleh orang yang ahli. Nah, jadi bisa kita bedakan bahwasanya al-hissi ini ada terapi yang dapat menyembuhkan penyakit fisik, sedangkan manawi merupakan terapi yang dapat menyembuhkan penyakit rohani atau penyakit kalbunya manusia. Sebelum kita jauh membahas tentang ciri-ciri konselornya atau bagaimana modelnya, nah kita bisa di sini melihat terlebih dahulu perbedaan antara konseling pada umumnya dan konseling Islam. Nah, di sini saya ambil dari salah satu buku yang merujuk kepada perbedaan tersebut. Adapun perbedaan-perbedaannya, salah satu bisa kita lihat itu mulai dari orientasinya. Nah, konseling pada umumnya atau konseling yang biasa kita ketahui itu konseling pada umumnya itu orientasi untuk kliennya itu bisa orang Kristen, bisa orang yang di luar dari Islam. Nah, berarti tidak tutup kemungkinan bahwasanya orang non-muslim bisa kita gunakan pakai konseling terapi. Nah, kalau konseling Islam sendiri itu lebih merujuk kepada
Islamnya, kaum muslimnya. Nah, jadi ini perbedaan antara orientasinya. Dan juga kita ketahui bahwasanya teknik-teknik yang ada di dalam bimbingan konseling itu sendiri, kita sudah tahu bahwasanya itu beberapa ahlinya kebanyakan bukanlah orang dari muslim. Nah, kemudian sedangkan hubungan dari agamanya itu bersifat opsional sekular, dalam artian ya itu adalah haknya si klien mau dia mempunyai agama atau enggak. Nah, itu tidak lebih mengarah ke sana. Sedangkan Islam konseling itu sendiri terintegrasi di dalam proses konselingnya atau terintegrasi bagaimana dari si klien itu sendiri. Nah, sedangkan pengetahuan yang didapat atau source of knowledge-nya, konseling biasa atau konseling pada umumnya itu merupakan bagian-bagian yang dipraktekkan atau diteliti oleh manusia itu sendiri. Jadi semua teori-teori yang didapatkan oleh konseling secara umumnya itu adalah teori-teori yang dibuat oleh manusia berdasarkan empiris atau pengalamannya. Nah, sedangkan Islamic counseling atau konseling Islam itu define relevation Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semua teori-teori yang ada atau praktek-praktek konseling yang ada itu berdasarkan dengan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana dengan what cause illness? Bagaimana dari kebutuhannya? Itu lebih kepada konseling pada umumnya itu kepada kebutuhan psikologi faktor yang hanya memandang dari psikologi saja. Sedangkan kalau dari segi Islam konseling sendiri atau konseling Islam sendiri itu dua bagian, yaitu psikis, faktor-faktor psikologisnya dan juga faktor-faktor dari spiritual atau faktor-faktor kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sound mental health atau perbaikan mentalnya itu, kesehatan mentalnya, no defined intervention, dalam artian tidak ada intervensi terhadap kesehatan mentalnya. Maksudnya hanya sebatas ya kita menyehatkan mentalnya orang itu ya sakitnya karena sakit mental saja. Nah, sedangkan dari konseling Islam sendiri itu merujuk kepada bagaimana integrasi dari apa yang ada di dirinya itu, diri klien itu dengan bagaimana dia kepada Tuhannya. Nah, sini bisa dijelaskan, bisa dilihat bahwasanya sound mental itu submission to God, integration of material and spiritual life. Jadi di sini bisa lihat bagaimana kehidupan keseharian si klien kita ini. Kemudian lanjut lagi kepada value atau nilainya. Nilai di sini dari konseling pada umumnya itu terdiri dari sosial moral, kemudian sosial ke dirinya sendiri, struktur value laden dan struktur value dependent. Sedangkan konseling Islam itu berasal dari bagaimana spiritual define-nya dan bagaimana nilai Islam serta nilai dari moralitinya itu berdasarkan keislaman. Nah, pertumbuhannya sendiri konseling pada umumnya itu lebih kepada psychosocial development, sedangkan Islamic counseling itu selain psychosocial development itu lebih kepada spiritual. Fokusnya limited focus and the physical world, dalam artian konseling ini fokusnya kepada bagaimana kehidupan dia di psikisnya itu terhadap dunia ini. Sedangkan kalau Islamic counseling tidak hanya itu saja, tetapi bagaimana mempersiapkan klien ini untuk melihat selain dari dunia. Ini merupakan bagian-bagian yang perbedaan dari konseling pada umumnya dan konseling pada yang terdapat di dalam Islam sendiri. Ini adalah ciri-ciri konselor Islami, yang mana ini saya kutip dari beberapa ahli. Salah satu ciri-ciri konselor Islami itu dia memiliki kemampuan dan keahlian. Yang kedua, memiliki sifat dan kepribadian yang baik atau akhlakul karimah. Yang ketiga yaitu memiliki sifat sidik atau mencintai akan kebenaran atau membenarkan kebenaran. Kemudian memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya, ini sama dengan azas kerahasiaan. Konselor itu harus mampu menjaga rahasia. Kemudian sifat tablik, mau menyampaikan apa yang layak disampaikan. Memiliki sifat fatona, cerdas dan berpengetahuan.
kemudian memiliki sifat mukhlisi atau ikhlas dalam menjalankan tugas, kemudian memiliki sifat sabar dan tak mudah putus asa, dan selanjutnya memiliki sifat rendah diri, tidak sombong dan tidak merasa paling tinggi kedudukannya maupun ilmunya. Dan yang terakhir ini adalah sifat adil atau mampu mendudukan permasalahan klien sesuai dengan situasi dan kondisi secara proporsional. Banyak ciri-ciri yang lain, namun menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, ini adalah sudah mengcover semuanya dari ciri-ciri konselor yang sudah ada. Kita masuk ke model dan langkah konseling terapi Islam. Nah, di dalam buku yang saya ambil jelaskan bahwasanya ada 9 langkah tahap-tahap proses model langkah terapi konseling Islami. Yang pertama itu adalah working and intention atau yang biasa dikenal dengan qawamah dan niyah. Qawamah di sini memiliki arti kesadaran diri dalam mengetahui permasalahan yang dimiliki. Sedangkan niyah adalah niat bagaimana si klien kita ini untuk bisa menyelesaikan permasalahannya itu bagaimana. Jadi niat dan kesadaran ini merupakan satu hal yang paling utama di dalam model dan langkah konseling Islam. Nah, yang kedua yaitu consultation atau istikharah. Di sini consultation ini lebih kepada bagaimana si klien atau konselornya itu mencari sumber-sumber informasi yang kredibel tentang kliennya. Nah, di sini istikharah atau konsultasi ini bisa diambil dari sisi klien itu sendiri. Kita akan mencari informasi-informasi yang terkait dengan klien itu sendiri. Namun bisa juga diambil dari bagaimana orang-orang terdekat yang terkait dengan permasalahan si klien tersebut. Nah, istikharah di sini lebih kepada bagaimana berfokus kepada mengumpulkan informasi sesuai dengan kebutuhan dan spiritual si klien. Nah, di sini kita bisa lihat istikharah ini lebih kepada pengamatan waktu tertentu dalam proses konsultasi atau proses konseling. Nah, kemudian ada tahap tafakkur atau contemplation. Di sini tahap yang mana lebih kepada ke proses pemikiran yang lebih luas dalam mencari titik temu atau dalam mencari permasalahan yang akan diselesaikan. Yang mana di sini tahap tafakur ini lebih kita itu bertafakur bagaimana ke sifat atau ke permasalahan kita itu bangunnya bagaimana. Nah, di sini suatu analisis perencanaannya ini klien harus merenungkan apa yang ada jadi di dunia ini. Enggak hanya itu saja, perenungan ini lebih ke bagaimana kita itu lebih ke mencintai nikmat atau mensyukuri nikmat yang ada. Jadi kalau seandainya klien punya masalah, tafakur ini lebih kepada kita itu melihat nikmat yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu tahap basirah. Basirah ini lebih ke bagaimana tujuan atau visi hidup si klien ini ke depannya. Basirah di sini lebih ke bagaimana tujuan hidup setelah berada di dunia. Jadi di konseling Islam itu tidak hanya konseling yang hanya pada di dunia saja, tetapi visi hidup ke depan itu lebih kepada visi kehidupan di dunia akhirat nanti. Nah, di sini tujuan hidup akhir itu bisa dilihatkan bagaimana kesenangan, kemaksimalan itu tidak hanya dari kehidupan di dunia tetapi juga di akhirat. Itu adalah ke tahap kelima, maksudnya adalah azam atau tahap proses konseling di mana konselor memfasilitasi atau memungkinkan klien untuk membuat keputusan atau tindakan mau bagaimana ke depannya. Periode ini atau langkah ini kesiapan konselor untuk mengubah perilaku klien, mengubah langkah-langkah hidup, perencanaan tindakan yang akan dia lakukan demi tujuan hidup dia nanti. Nah, di sini ditekankan sekali lagi tujuan intervensi dari mengambil keputusan ini tidak hanya untuk keputusan di atas dunia, tetapi juga keputusan di akhirat. Nah, setelah ada yang mengambil keputusan, nah ada sesuatu hal lagi yang sangat penting di sini dari langkah-langkahnya itu, yaitu isti'anah atau mencari bantuan. Nah, mencari bantuan proses konseling di sini yaitu tidak hanya proses pemecahan pertolongannya ini tidak hanya kepada Allah saja,
tidak hanya kepada Tuhan saja, tetapi bagaimana mencari bantuan ini dilibatkan semua aspek-aspek yang ada dalam kehidupan dunia ini. Aspek dari mencari keputusan secara duniawi dan mencari keputusan atau mencari bantuan secara menyeluruh atau sesuai dengan mencari bantuan berupa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yaitu selanjutnya itu tahap muraqabah, yaitu muraqabah artinya adalah tahapan-tahapan bagaimana si klien ini lebih kepada refleksi diri, atau tahapan bagaimana seorang itu mampu untuk bisa mawas diri. Jadi muraqabah di sini setelah dia melakukan suatu kegiatan, di sini si klien ini harus bisa mawas diri, dia tidak akan melakukan lagi suatu hal yang terkait dengan permasalahan yang dia lakukan. Nah, di sini klien juga menyadari bahwasanya muraqabah ini tidak hanya muraqabah dianya, tetapi juga apa yang dia lakukan itu dimonitori atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu tahapan evaluasi atau muhasabah. Di sini tahapan evaluasi ini si kliennya merupakan orang yang mampu mengevaluasi dirinya, dan juga di sini evaluasi ini tidak hanya dari sisi si klien saja, tetapi juga dari sisi si konselor. Evaluasi di sini adalah suatu model terakhir dalam konseling Islam untuk mengetahui apakah adanya perubahan atau tidak dari segi permasalahan yang dialami oleh si klien. Nah, keseluruhan dari model ini merupakan ada dua input yang akan keluar, yaitu bagaimana kita itu percaya akan Tuhan dan kita meletakkan sesuatu hal atau permasalahan kita itu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknik konseling dalam Islam itu terbagi atas dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum sendiri itu sesuai atau sama dengan teknik konseling pada umumnya, seperti 3M, yaitu mendengar, memahami, merespon, kontak mata, konfrontasi, refleksi, isi dan perasaan, pertanyaan terbuka dan tertutup, dorongan minimal, keruntutan, ajakan berpikiran yang lain, kontak psikologis, dan yang lain-lain. Sedangkan teknik khususnya itu terbagi atas teknik sholat bahagia, terapi dalam Islam, tahrimul akhlak, biblioterapi dalam Islam, teknik terapi puasa, teknik terapi zikir dan doa, teknik terapi senyum, teknik terapi ru'yah, teknik terapi taubat dan maaf, teknik terapi muhasabah, dan teknik terapi air. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Dalam mata kuliah ini kita akan membahas teknik-teknik yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga nanti kita bisa menjadi seorang konselor yang profesional dalam bidangnya. Itulah penjabaran tentang manajemen dan prosedur terapi dalam Islam. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen dan terapi prosedur itu sangat penting dalam melaksanakan proses konseling, sehingga pada akhirnya nanti kegiatan konseling kita ini berhasil dan mendapatkan suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu klien berubah dari segi permasalahannya terentaskan. Dan untuk itu terima kasih, sedikit video dari saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.